Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya Neng Sipa sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi. Topik yang akan kita bahas mengenai tatanen atau bercocok tanam. Sebelum diskusi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, ada Tasya Salsabila Ramadiani. Saya Anissa Fitria. Saya Lutfi Aulia, saya Demia Cici Somantri. Yang pertama akan membahas yaitu Tasya Salsabila. Kepadanya saya persilahkan. Baik, untuk materi kali ini mengenai penerapan 7 pilar budaya Sunda yang disebut dengan tatanen. Tatanen ini merupakan salah satu pilar budaya Sunda yang ada di Cianjur dari 7 pilar budaya. Pilar budaya yang pertama ada Mangos, lalu ada Mamaos, ada Mainpo, yang selanjutnya ada Tatanen, ada Tanginas, ada Someah, dan juga ada Sauyunan. Untuk materi selanjutnya mengenai sejarah Tatanen dan juga sejarah Tatanen dalam kebudayaan masyarakat Sunda. Tatanen atau bertani merupakan salah satu bentuk pekerjaan yang dilakukan di kebun atau di sawah. Bisa disebut juga dengan bercocok tanam atau mengolah tanah. Tatanen ini memiliki banyak istilah-istilah dalam kegiatan bercocok tanamnya. Yang pertama ada ngabukbak. Ngabukbak ini artinya membuka lahan kebun atau hutan yang masih banyak pepohonan yang dijadikan sebagai lahan yang akan ditanami atau dipakai untuk bertani. Lalu yang kedua ada ngabaladah atau menata tempat atau lahan yang akan dijadikan tempat bertani. Selanjutnya ada nyacar. Nyacar adalah membersihkan lahan yang akan dijadikan tempat bertani dan dari rerumputan ataupun pepohonan. Lalu ada babad. Babad merupakan istilah yang sama halnya dengan nyacar, tetapi yang membedakannya adalah istilah babad ini biasanya menggunakan bedog atau bahasa Indonesianya golok, sedangkan nyacar sendiri menggunakan alat yang bernama congkrang atau biasa disebut dalam bahasa Indonesia sebagai celurit. Selanjutnya ada ngahuru atau membakar pepohonan hasil dari proses nyacar atau babad. Jadi sampah-sampah yang ada yang telah diambil setelah proses babad dibakar untuk membakar sampahnya sendiri. Lalu ada ngadurukan. Ngadurukan dan ngahuru memiliki arti yang sama, yaitu membakar rerumputan dan pepohonan sisa dari proses babad dan nyacar. Tetapi proses pembakarannya ini prosesnya lebih bersih daripada ngahuru. Selanjutnya ada macul. Macul adalah mengolah tanah agar tanah menjadi gembur dengan cara dicangkul. Selanjutnya ada ngawuluku. Ngawuluku adalah mengolah tanah dengan menggunakan tenaga sapi atau sering disebut dengan membajak sawah. Lalu ada nemprang. Nemprang adalah proses menghancurkan tanah yang masih menyatu dalam bentuk bongkahan hasil mencangkul. Biasanya menggunakan alat cangkul. Lalu ada ngarag. Ngarag adalah membuang bermacam-macam akar yang ada di tanah hasil mencangkul atau nemprang. Jadi nemprang dan ngarag masih memiliki makna yang sama. Selanjutnya ada ngasek. Ngasek adalah membuat lubang dari tanah menggunakan asek atau bilah bambu yang bagian bawahnya dibentuk meruncing untuk ditanami macam-macam benih seperti kacang-kacangan atau padi.
Lalu ada muuhan. Muuhan adalah memasukkan benih tanaman ke lubang hasil ngase. Selanjutnya ada ngamalir. Ngamalir merupakan penamaan dari membuat jalur air di kebun agar tanaman tidak terganggu oleh air yang masuk. Lalu ada ngagemuk atau memberi pupuk atau tanaman. Selanjutnya ada nyaangan. Nyaangan adalah mencabut rerumputan liar yang memenuhi kebun yang ditanami. Lalu ada ngoyos. Ngoyos ini istilahnya sama halnya dengan nyaangan, yaitu sama-sama mencabut rerumputan liar yang ada di kebun yang bisa mengganggu proses tumbuhnya tanaman. Selanjutnya ada ngoret. Ngoret adalah proses memotong rumput dengan menggunakan koret atau celurit kecil yang dipasang pada ujung bilah bambu. Lalu ada nyemprot. Nyemprot adalah membasmi hama tanaman menggunakan penyemprot. Jadi bentuk cairan pembasmi hamanya disemprotkan ke tanaman-tanaman yang ada di kebun. Selanjutnya ada tunggu. Tunggu adalah menjaga kebun agar tidak ada yang mengganggu. Dan yang terakhir ada panen. Panen adalah proses memetik tanaman yang sudah cukup waktunya untuk dipetik. Lalu selanjutnya ada beberapa istilah yang biasa dipakai di lahan basah. Itu kalau misalnya ngawuluku itu mengolah tanah menggunakan pembajak sawah atau yang digunakan sapi atau kerbau. Nah, yang kedua itu tebar. Nah, kalau misalnya tebar itu membuat pembenihan atau pembinihan atau menanam benih sebelum dipindahkan ke penanaman sawah. Yang selanjutnya yaitu tandur. Tandur yaitu menanam benih padi di tempat tebarnya tadi. Nah, yang selanjutnya yaitu ngarambet. Ngarambet itu membuang rerumputan yang memenuhi sawah agar tanaman tidak terganggu oleh si rumput-rumput yang berceceran. Nah, yang kelima yaitu bener hejo. Nah, bener hejo yaitu keadaan padi yang sudah berisi tetapi masih tampak kehijauan. Nah, ada lagi bener koneng. Kalau misalnya bener koneng itu keadaan padi yang sudah siap untuk dipanen dan sudah tampak berisi atau isinya tuh berwarna kuning. Nah, yang terakhir yaitu dibuat. Dibuat yaitu memetik padi yang sudah waktunya untuk dipetik. Terus selanjutnya ada kata peribahasa lain dari tatanen, yaitu ada dua. Yang pertama yaitu ngayuman. Ngayuman yaitu mengganti tanaman yang rusak atau gagal yang nggak tumbuh, yang tidak tumbuh. Nah, yang kedua itu mitembeyan. Mitembeyan yaitu memulai atau menyebutkan metik padi yang etem. Nah, juga ada yang menyebutkan memulai menanam padi. Jadi mitembeyan ini bisa dibilang sebagai ketika proses penanaman padi atau memulainya bercocok tanam sudah memasuki musim. Nah, hal tersebut disebut dengan proses mitembeyan. Lalu materi selanjutnya akan disampaikan oleh Lutfita. Teknologi orang Sunda di bidang tatanan. Tatanan untuk masyarakat Sunda bukan hal yang aneh sebab kebudayaan masyarakat Sunda mata pencaharian yang utama yaitu tatanan. Peralatan yang dibutuhkan diantaranya arit, asahan, asek, bakrik, bawak, bedog, burujul, caplak, congkrang, ten, garpu, guru, halu, kored, kujang, parang, laras, dan lain-lain. Teknologi yang dibutuhkan adalah alat yang bisa dibuat dari bahan baku yang sama, yaitu besi, besi, besi,
landak, lisung, sulap. Nah, arit. Arit yaitu peralatan yang digunakan untuk memotong rumput atau memetik padi. Dibuat dari besi, dicampur dengan baja dan kayu. Bentuknya seperti sabit, tapi tidak terlalu melengkung. Arit atau celurit mempunyai fungsi untuk memotong semak-semak, alang-alang, dan berumputan. Dari pembukaan lahan baru biasanya menggunakan celurit. Selanjutnya ada asahan, yaitu batu khusus untuk mengasah bermacam-macam pisau, golok, dan sejenisnya. Selanjutnya asek, berbentuk kayu, bulat panjang, runcing ujungnya untuk ngasek, membuat lubang kecil untuk menanam biji-bijian seperti jagung, kacang-kacangan, dan sejenisnya. Asek disebut juga luju. Keempat yaitu bakrik, merupakan peralatan yang dibuat dari kayu yang diambil akarnya, dipakai untuk pengait, disediakan untuk menolong yang kebakaran. Di zaman sekarang pengaitnya dibuat dari besi. Kelima itu bawak, bagian cangkul yang menyatu dengan bagian tajam yang bisa diambil ketika akan diasah. Kemudian ada bedog, peralatan untuk membelah atau memotong bermacam-macam bambu dan kayu dan barang yang lainnya, dibuat dari besi. Pegangannya menggunakan kayu atau aluminium, bentuknya ada yang pendek, ada yang disebut sarangka yang dibuat dari kayu. Kemudian burujul, kegiatan membajak sawah yang tidak memakai alat bajak. Terus ada juga caplak, peralatan yang dipakai saat menanam, gunanya untuk menggarisi tanah agar lurus saat menancapkan benih padi. Caplak dibuat dari kayu. Kemudian congkrang, peralatan untuk memotong macam-macam rumputan untuk pepohonan yang kecil dan sejenisnya. Dan ada rem, sejenis pisau yang dibentuk khusus untuk memetik padi yang menjalar. Kemudian ada garpu, peralatan petani untuk mengaduk tanah. Garu, kakas petani untuk melembutkan tanah sawah setelah dihancurkan. Kemudian ada halu, kakas untuk menumbuk yang terbuat dari kayu yang bulat. Kemudian ada kored, alat pertanian untuk memotong rumputan di kebun. Kujang parang, alat yang digunakan untuk sebagai senjata. Lelandak, peralatan untuk menanam di sawah yang diolahnya menggunakan gerendal atau gilinding. Kemudian ada lisung, peralatan untuk menumbuk padi, dibuat dari kayu. Terdapat 2 lubang berbentuk bulat dan persegi 4. Dan yang terakhir yaitu pacul, peralatan untuk mengaduk tanah di sawah, menggali lubang, membuat saluran air mengaduk, dan lain-lain. Kemudian ada proses tatanen ya. Proses tatanen yang dilakukan oleh masyarakat Sunda. Proses tatanen tersebut terdiri dari 9 proses. Yang pertama yaitu aktivitas penggarapan. Kegiatan yang dilakukan petani dalam mengolah sawah atau huma mulai dari awal persiapan proses perawatan sampai dengan pasca penanaman. Yang kedua yaitu keadaan dan kondisi padi. Keadaan dan kondisi padi ada beberapa kosakata yang penulis temukan dalam penelitian ini yaitu bekah dan kumerecot. Bekas di sini mempunyai arti keadaan padi di mana bunga padi sudah mulai keluar. Nah, sedangkan kumerecot sendiri mempunyai arti proses pembuahan berjalan dengan baik, tetapi ada kalanya bunga padi terus tegak dan mengering atau tidak mau merumbu. Yang ketiga yaitu proses penanaman. Kosakata sistem pertanian tradisional yang mengacu pada proses penanaman diantaranya babut. Babut yaitu mencabuti benih-benih padi yang sudah tumbuh agak besar dari persemaiannya. Kemudian yang keempat yaitu tempat atau wadah. Nama tempat dan wadah ditemukan di beberapa kosakata diantaranya leit sama dengan lumbung padi, yakni tempat untuk menyimpan gabah. Yang kelima, nama waktu Hanut Moyan adalah waktu sekitar pukul 10 pagi, di mana para petani pada waktu ini beristirahat dan makan bekal yang dibawanya dari rumah. Kemudian yang keenam yaitu upacara tradisional yang disebut ngarawun adalah upacara selamatan ketika umur padi tepat 40 hari dari tandur karena pada
Padi pada usia ini yang tumbuh dengan baik dan tidak terkena serangan hama diharapkan akan menghasilkan padi yang banyak. Dan yang ketujuh ada tokoh masyarakat yang disebut kokolot, adalah sesepuh kampung, yakni orang yang dituakan di suatu kampung. Tokoh ini berperan dalam memimpin upacara-upacara tradisional para petani seperti ngarawun, nyalin, dan sebagainya. Selanjutnya masih proses tatanen. Selanjutnya ada proses tatanan yang terakhir, yaitu ada hama padi dan ukuran atau takaran. Hama padi adalah jenis hama yang menyebabkan daun padi, terutama pucuk daunnya, menjadi merah. Dan ukuran atau takaran adalah sapocong, sasangga, dan sageges, merupakan satuan ukuran jumlah padi. Selanjutnya, ada perkembangan budaya tatanen yang ada di masyarakat Sunda dalam menghadapi arus modernisasi. Indonesia merupakan negara agraris, maka dari itu masyarakat Indonesia memiliki beragam alat pertanian baik dalam bentuk tradisional maupun modern. Alat tradisional yang dipakai untuk bertani seperti arit, asahan, asek, dan lain-lain. Selain traktor, terdapat beberapa alat tambahan untuk mengolah tanah, diantaranya rotavator, bajak singkat, garu sisir, garu piring, bajak subsoil. Nah, rotavator adalah salah satu alat yang digunakan untuk melakukan pengolahan tanah pertama dan kedua. Lalu, bajak singkal merupakan alat pengolah tanah yang berfungsi untuk membolak-balikan tanah. Garu sisir digunakan untuk pengolahan tanah setelah pengolahan menggunakan bajak singkal. Lalu, garu piring biasanya digunakan untuk pengolahan tanah sebelum tanam, yaitu untuk membersihkan rumput atau lahan tanam dan pengolahan sesudah tanam, yaitu untuk menutupi benih yang telah disebar dengan tanah. Yang terakhir ada bajak subsoil, yaitu bajak subsoil biasanya digunakan untuk memecahkan tanah hingga kedalaman 20 hingga 36 inch untuk parit pada lahan tanam. Selanjutnya, dalam proses bercocok tanam secara modern maupun tradisional memiliki perbedaannya masing-masing. Pracaya 2007, pertanian tradisional adalah mekanisme bertanam yang lazim dikenal masyarakat dengan tidak mempergunakan berbagai bahan kimia seperti pestisida ataupun pupuk kimia, dengan penggunaan alat sederhana yang kadang memberikan hasil kurang maksimal. Meski memiliki nilai kesehatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertanian modern, manfaat pertanian tradisional diantaranya adalah kelestarian lingkungan dapat terjaga, juga budaya sistem bertani bisa lestari. Kesimpulan, tatanen menjadi suatu ciri khas masyarakat Cianjur karena mayoritas masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani, terutama padi untuk diolah menjadi beras pandan wangi. Tatanen untuk masyarakat Sunda bukan hal yang aneh, sebab kebudayaan masyarakat Sunda, mata pencahariannya yang utama yaitu tatanen. Tatanen sudah tumbuh berabad-abad di masyarakat Sunda. Dari awal zaman purba, kebiasaan tatanen sudah dilakukan oleh masyarakat Sunda. Sebab keadaan alam yang menyediakan dalam rangka kebutuhan untuk meneruskan kehidupan masa tua itu. Terima kasih untuk udah mulai kok langsung.
Terima kasih untuk perhatiannya. mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.